Wah, kaget. Enggak, biar nggak ngelamun aja, nyanyi yuk. Yuk kita nyanyi yuk. Nyanyi, jangan ngelamun aja nih pemirsa Betul. Rumah Noni. Daripada ngalamun mending ngalah buah. Nah, kalau enggak juga Ah. ngalah. Apa ya lagi ya? Ya Kita- udah yuk kita nyanyi aja yuk. Yuk kita nyanyi lagu tebak-tebakan. Tebak-tebakan. Asik. Makan Lihat. Iya iya udah, tebak-tebakan. Tebak-tebakan ya. Makan apa? Makan apa? Makan apa sekarang? Sekarang makan apa? Makan apa sekarang? Makan saksang, makan saksang, makan saksang sekarang. Sekarang makan saksang, makan saksang sekarang. Makan nasi, makan nasi, makan nasi sekarang. Gula not. Sekarang, tar dulu. Makan nasi, makan nasi, makan nasi sekarang. Nasinya nasi babi, nasi babi sekarang. Nah, itu udah acara puncak itu. Udah acara puncak ya? Nasi babi adalah puncak kenikmatan untuk sebuah Setuju. nasi. Setuju? Oke, kalau Setuju. gitu catat barusan nasi babi. Kenapa sih kita main tebak-tebakan tentang makan? Enggak Son, susah soalnya ini kan nasi babi cuma bisa dalam hayalan ya. Karena kan kalau buat umat Katolik kita lagi pantang dan puasa. Oh, Biasanya itu identik dengan pantang makan daging. nah biasanya ya. Biasanya. Walaupun sebenarnya katanya pantangnya itu Mm-mm. tidak semuanya ke daging. Betul, kayak gue kan pantang mundur. Iya, makin maju perut. Yoi, maju terus, pantang mundur. Kita ngomongin tentang konsep puasa di lingkungan umat Katolik. Betul. Dan kita nggak sendirian, kita ditemani oleh Pastor Ferry. Yeay, sekali datang ke Rumah Noni jadi ketagihan, Pastor Betul. Ferry, ya. Udah gitu tiap kali datang makin nambah bukunya. Pertama Iya, datang 2 buku. Benar. Sekarang 6. Maaf, Di tas maaf, saya yang ini masih 7 ada. Pak. Hah? Ini 7 7. Pak, ini 2 kan numpuk tuh. 1, 2, 3, 4. Saya masih ada. masih ada, Pastor? Masih ada. Tuh, Sebentar, kayak Pastor, Ya ampun. Pastor sampingannya sales buku atau gimana? Ini di tas yang kuning ada juga. ada. Ini kantong Doraemon ini. Pastor kayaknya itu buat bisik deh. Rumah Noni paling kepake selembar. Lebih seru rumah Noni. Soalnya bisa nge-kick hostnya. Oh iya bener. Kalau bisik Dibisik nggak bisa nggak bisik bisa. hostnya. Kita mau ngomongin tentang pantang dan puasa ala umat Katolik nih. Apakah memang dengan saudara-saudari kita yang Muslim, apakah tujuannya sama? Ataukah memang kalau caranya kan jelas beda ya. Iya. Dan kalau di umat Katolik sendiri kenapa ya nggak ada buka, nggak ada Nah, sahurnya? ini kalau gitu. kita bicara konsep puasa, Pastor ya, kita tinggal di Indonesia yang mayoritas adalah umat Muslim. Setuju. Saya pun sebagai umat Protestan tahu istilah puasa pertama bukan dari agama sendiri, tapi dari lingkungan. Karena teman saya ada yang berpuasa, kemudian ada sirup marjan. Ngiklan dong. Sekarang naga, coy. Iklannya naga, Naga beda ya? lagi. Luar Nah, biasa. akhirnya mulailah ternyata di dunia ini ada sebuah konsep puasa. Ternyata saya juga baru tahu di umat Katolik juga ada puasa, tapi puasa yang seperti apa? Nah, itu yang pengen kita obrolin sekarang. Ya, kalau yang di-sharingin oleh saya Son sebagai umat Katolik ya, yang saya tahu nih Mas Nur ya, puasa di umat Katolik itu diawali pada saat Rabu Abu dan juga nanti berakhir di Jumat Agung gitu ya. Oke. Nanti jangan disalah dulu ya Mas Nur, ini kalau salah kick aja sekalian biar kagok. Kicknya literally pakai kaki ya. Lalu biasanya suka apa namanya ya, yang umum di kalangan umat Katolik pantang dan puasa itu adalah pantang makan daging dan juga kalau puasa itu makan kenyang cukup sekali. Atau kalau yang banyak diplesetin makan kenyang sekali katanya gitu ya. Berarti sebuah pisan. Ya nasi babi tadi. Iya nasi babi tadi. Nasinya 1, jenis babinya 3, ada panggang, ada saks. Nah, kita ngomongin tentang puasa nih, Pastor. Secara general, secara umum untuk umat Katolik, puasa tuh apa sih prinsip dasar puasa? Apakah yang kita kenal seperti di saudara-saudara kita umat Muslim atau berbeda sebenarnya?
Ya, terima kasih sudah diundang lagi ke Iya. rumah. Ini kita ngomongin puasa, sebetulnya kalian udah pernah puasa nggak ini? Puasa dong. Puasa? Beneran? Waktu kuliah saya nggak punya Mm-mm. duit. Oh, Teman-teman, Son, lu ikut puasa? Iya, aku nggak punya duit makan siang. Biasa kalau akhir bulan Pak Sur, biasanya puasa kita. Oh, rutin Atau kalau kita? enggak saya lagi meeting sama klien jam 12 siang, Hmm. disangka mau diajak makan ternyata enggak. eta mah kepaksa. Klien yang mana, Not? Klien yang Enggak mana? usah di-spill juga. Jadi Makanya, gimana? Aduh. Habis rekaman ini udah pesen makan siang. Enggak tahu ini udah pesan atau belum ya? Udah, puasa kan hanya obrolan bukan beneran. Iya. Cuman materi obrolan aja, Pastur. Oh, jadi ngobrol aja ya. Ngobrol kalian. aja. Ini kan udah ada minum juga. Iya. Nah, Gimana, Pastur? Puasa di lingkungan umat Katolik apakah sama dengan konsep puasa yang kita kenal pada umumnya di Indonesia itu umat Muslim? Yang pertama kita menghargai ya Ya. umat Muslim yang luar biasa berpuasa dan itu mengingatkan kita. Mhm, Tapi kan puasa ini tergantung motivasinya. betul. Misal ada Mm-mm. yang berpuasa supaya tambah kurus. ya. ada itu. Iya. Ada, Kayaknya setuju. cocok ini. Cocok ya. Program diet. Sulit, Not. Sulit. Ada juga puasa yang karena mau hemat. Ada. Oh, Nah, mau hemat. Lihatnya kalau lu Son. Iya, jelas. Dan banyak juga orang di luar di sana yang puasa Karena nasib. kepaksa. Karena kapaksa. Iya. Teboga duit, Nggak punya teboga duit. makanan ya Hmm. Pak. Iya. Hari ini belum makan. Gitu. Jadi Ya. berpuasa. Nah, barangkali di Katolik ini seperti di agama-agama lain di Islam, saya nggak tahu di Kristen. Sama. Saya Oh, sama tuh maksudnya sama kayak Katolik atau sama kayak kamu nggak tahu? Sama, saya juga nggak tahu. Ya udah, yang Romo tahu aja. Iya, iya, iya. Jadi kalau mau puasa menurut Katolik yang pertama tentu saja kita dasarnya dari kitab suci ya. Oke. Nah, di kitab suci sih saya Buka kira nih. dengan umat Kristen sama lah. ya. Betul. Mungkin yang puasa paling berat Yesus tuh yang berpuasa sampai 40 hari. 40 hari 4 malam. Tadi ada yang tanya, itu teh makan atau minum? Saya juga nggak tahu. Silakan Puasa. tanya sama Yesusnya ya. Puasa apa yang dilakukan Tuhan Yesus waktu itu? Kira menurut gambaran atau Sama obrolan-obrolan sekali tidak makan dan minum. tidak makan dan minum. Untuk manusia normal, Ya. di hari nggak makan itu bisa seminggu, tapi nggak minum Betul. 3 hari katanya. Itu sudah kelepek-kelepek gitu ya. Ya. Ini 40 hari. Dan kejadian Son kemarin kan ada pemuka agama yang katanya mau ikutan puasa kayak Yesus 40 hari. Akhirnya kan. Goodbye. Betul. Sayangnya dia bukan Yesus. Nah, itu dia. Itu dia. Itu ini mungkin pemahaman yang salah yang kita nggak tahu gitu, tapi kita nggak mau janji juga. Nah tadi berarti puasanya itu menahan lapar dan minum saja mau atau apa? Ya, jadi misalnya saja kita sering juga mendengar tentang juga bukan hanya puasa ya, Ya. sebetulnya secara khusus kita memasuki masa prapaskah atau masa tobat. Kan ini bagian dari tobat. Lebih Oke. banyak berdoa, lebih banyak bersedekah termasuk juga berpuasa begitu ya. Berarti umumnya di menjelang Paskah atau boleh ada waktu lain? Nah, jadi tidak disebut kan kalau di kitab suci tidak Oh, disebut, tidak disebut. seperti itu ya. Oke, Dan oke, oke. ternyata ini makanya saya baca Buku pertama akan kita keluarkan. Nih buku Pameran pertama, buku nih. Hukum kanonik Oh, ya. hukum kanonik. Coba Oke. saya bacakan ya. Boleh. Pantang makan dan daging, pantang makan. Ini kanon 1251. Oke. Ya. Pantang makan daging atau makanan lain. Jadi daging nih udah disebut. Udah disebut. ya. Atau makanan lain. Menurut ketentuan konferensi para uskup hendaknya dilakukan setiap hari Jumat sepanjang tahun. Tiap Jumat dong. Sepanjang tahun. Gagal maning. Yang masih Jadi bukan cuma masa prapaskah ya. Setiap Jumat Ya, berarti. kalau di sini, tapi Iya. ya orang jarang baca. Nah, Jadi ada pembenaran. Kecuali hari Jumat itu kebetulan jatuh pada salah satu hari yang terhitung hari raya. Oke. Sedangkan pantang dan puasa hendaknya dilakukan pada hari Rabu Abu dan pada hari Jumat Agung. nah biasanya umat Mam- Katolik sampai ya. situ doang Iya. tuh. Yang depannya yang setiap hari Jumat, Jumat sepanjang sepanjang tahun Nggak dibaca. yang baca. Sebenarnya mau nggak usah pakai sepanjang tahun ya setiap Jumat. Ya setiap. Iya, judulnya betul. setiap Jumat, betul. betul. Gitu. Betul. Heeh. Nah ini yang agak jarang dilakukan. Ya. Lebih tepatnya tidak pernah. Jadi saya juga nggak tahu mengapa jarang Dipublish. disebut-sebut begitu ya. Setiap Jadi Jumat. pantang makan daging itu diusahakan setiap Jumat sepanjang tahun kecuali Jumatnya bertepatan dengan Hari hari raya. raya di umat Kalau Katolik gitu ya. menurut Kanonik. hukum gereja. Hukum Mo, gereja. kalau hukum Kitab suci tidak disebut kapannya juga. Kan? Tapi artinya kalau ini adalah hukum gereja berarti kan dibuat oleh manusia nih. Iya. Kira-kira latar belakangnya apa? Mau kenapa di setiap hari Jumat? Apakah ada peringatan khusus setiap hari Jumat kah?
Agaknya kalau sejauh saya tahu karena Jumat adalah hari wafatnya Yesus. Oh, diperingatinya di sana, Oke. mengambil momentumnya Ya. itu. Mm-mm. Jadi sepanjang setiap Jumat, guys, Catat ya. padahal Jumat ada promo Biasanya Jumat, Sabtu, Minggu ya promo-promo ya. babi madu, Bro. Aduh. Makannya kangkung. Iya, tiap Jumat jam 3 Gak sore sampai jam apa-apa. 5. Datang aja ke Lapo ya, beli Iya. sayur singkongnya aja. Iya dong, juga lumayan dah, gak apa-apa. Oke, berarti ada ceritanya karena ini adalah sekali lagi kanonik yang dibuat oleh manusia, artinya ada latar belakang yang Oke. dilihat Hampir 37 tahun saya hidup dan saya baru tahu. bahwa harusnya tiap Jumat. Tapi Iya. itu disarankan atau ini adalah hukum yang Wajib. mengikat, artinya kalau dilanggar ada hukumannya. Tidak ada disarankan, tidak juga disebut hukumannya. Ih, Nah, takut. barangkali kita harus kembali ke motivasi. Jadi semua Oke. pantang dan puasa ini kan adalah wujud dari pertobatan kita. Hmm. Oke. Jadi tujuannya bukan pengen kurus, pengen hebat, terpaksa, tetapi karena kita mau bertobat. Kalau bertobatnya kan kita jalannya ke sana pengen berbalik arah. Iya. Ya. Berbalik arah kemana? Semakin hidup sebut saja sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa Jadi lebih medianya dekat. puasa sih, Mu? Kenapa salah satu medianya adalah berpuasa? Maksudnya apakah ada cara lain selain puasa, misalkan dasar, bukan KDI atau Kaul bisa? Barangkali kenapa nanti puasa? kita juga akan melihat bagaimana caranya ya. Heeh, Bagaimana caranya puasa. Puasa Betul. itu caranya bagaimana? Biasanya yang bagaimana baik dan caranya benar biasa? ya. Kan kalau misalkan yang umum nih Ya. gitu ya, Pak Surya, makan kenyang 1 kali gitu. Dalam sehari itu, Nah? Dalam sehari. Jadi kalau misalkan lu saya aja ya, jangan Sony lah. Iya. Biar kebayang nih ya, pemirsa rumah Noni badannya kan segede gini ya. Makan misalkan pagi Sarapan, makan siang, makan malam. ya Biasanya nih. sarapan mie instan 2 misal. Ini bener dia nih yang ini. Lalu makan siang nasinya Ayam 2 geprek piring. Ayam geprek. Kalau ayam geprek itu kan jualan saya. Iya. Nggak makan jualan sendiri dia. Nggak makan jualan sendiri kecuali kalau lagi jadi early dinner di pesta di kawinan. Jadi pagi misalkan mie instan 2, siang nasi 2 porsi gitu ya. Malam makan nasi lagi 1 porsi tapi mentung. Oke. Ini gitu. siapa sih yang gini? Ini misalkan saya. Lalu kalau puasa berarti saya mie instannya jadi 1. Oh, ngurangin. Oh. Makan siangnya jadi 1 piring 1 tapi piring. mentung, makan malamnya setengah piring. Gitu loh. Oh, Benar, ngurangin nggak tahu? porsi. Ada juga yang tafsirnya gini. Jadi kalau puasa katanya kalau makan harus makan kenyang sekali. Nah, Jadi nggak boleh nggak kenyang. itu kan itu kan pembelaan. Makan kenyang sekali. Yang kedua ini bukan begitu maksudnya ya. Oke. Yang kedua yang tadi itu ya. Jadi saya cek di Google ada juga. Jadi kalau kita makan 3 kali anggap. Jadi boleh kenyang sekali. Jadi harus kenyang sekali. Terus kenyang. Bentar, Atau sekali ini? kenyang sekali, kenyang atau kenyang sekali katanya. Ada yang nulis begitu. Sekali ini once atau Bukan. pisan? Pisan. Kirain Jadi, makan yang kenyang nggak cuma boleh- sekali, Nggak bukan? boleh nggak makan kenyang sekali. Jadi lu makan tuh pilihannya Nggak cuma boleh kenyang dan sedikit. kenyang sekali gitu. Kenyang gitu. Agak aneh. Usahakan sampai kali kiben ya, sampai sakit. Gitu. Kan kenyang Tapi sekali. maksudnya bukan begitu. Tapi Jadi Pastor maksudnya Ferry sih- ada ya nemu faktanya itu ada ya. Ada di Google cari. Saya Oke. cari-cari sampai bingung ini. Aduh. Yang dimaksud sebenarnya makan kenyang 1 kali. Sekali itu 1 kali. Sebetulnya saya sih udah nggak terlalu wajib nih. Kenapa? Umurnya udah lewat. Emang ada batasan Ada umurnya? kalau ditulis di situ. Nah, coba dengerin Menurut nih. peraturan kan yang pantang itu 14 tahun ke atas. 14 ke Kalau atas. kalian mah belum lah ya. Belum. apa? Belum Belum 14. pantang. Oh. Yang kedua, kalau puasa antara 18 sampai 60 atau di 60. awal 60 saya mau udah rada lewat. Udah rada lewat. lewat. Jadi udah rada bebas. ya. Oh. Jadi- Menurut aturan. Tapi Ya. kalau memang masih mau dilakukan boleh Pastor ya. Iya. Nah, Walaupun ini beda saya umurnya punya sudah lewat. temen nih, Eh. ada bukan temen ya, senior lah, salah satu guru kehidupan juga, Asik. Pak. Namanya saya sebut nggak apa lah ya, karena banyak mungkin pemirsa yang pernah dengar. Pak Anton Porat, tuh, Antonius Porat dari Kupang. Oke. Jadi saya ketemu, salaman sama beliau. Nah, Pastor kalau pengen sehat harus pantang dan puasa. Iya, saya sebut ya. Nasi nggak boleh, Aduh, berat. daging temenah, Aduh, Ai. jangan dong. telur jangan, Ini nego. kacang hijau ulah, Aduh. terong tidak, Au. tempe tahu juga tidak. Terus saya bilang, Pak, saya mau makan apa?
Yang penting sambelnya boleh. Sambal kan Tapi kan nggak tebeki deh. sambal nggak Nggak boleh. suka ya. Cuman kan lu mau nyocol pakai apa? Nasinya Iya, nggak boleh. Tapi saya Dagingnya berusaha, boleh. saya Heeh. berusaha. Jadi kadang-kadang kalau ya tidak ngambil nasi, tidak ngambil Iya. daging. Udah cukup lama ini Iya, kan sedang mencoba. manusia berusaha yang menentukan perut kita juga. Bodoh Tapi sekali-kali. enak loh, enak serius. serius, ya, ya. Jadi teman-teman juga banyak sekarang yang puasa disebut intermittent ya. Intermittent intermittent. fasting. Makan puasa selama makan dari jam 12 sampai Jendela 6 makan sore ya. Oke. Di luar itu sama sekali nggak makan. Tapi saya nyobain itu juga mau intermittent Ya, fasting. banyak yang berhasil. Berhasil. Ya. Gua 8 kilo 2 bulan, Not. Oh ya? Cuman efeknya beda-beda. Kalau gua tuh efeknya mata jadi celung. Penuaan dini berarti. Bukan dong. Karena kalau buat tubuh kan metabolisme orang beda-beda nih. Iya, iya, iya. Nah, buat tubuh gua itu agak ekstrim jatuhnya kalau intermittent. Jadi side effect-nya itu mata celong, terus Iya. terlihat nggak seger. Gitu. Makanya ya saya makan lagi mau. Nah, Bebas. ada cerita yang lain lagi. Apa Kalau tuh? menurut di kitab suci kan kalau kita sedang berpuasa dan Hmm. sebagainya harus meminyaki rambut. Oh iya. Jadi Ini kalau zaman itu dulu nggak kan. Ada kelihatan ayatnya nih. puasa. Ada ayatnya nih. Ada ayatnya nih gitu. Adanya. Dan apabila kamu berpuasa janganlah muram mukamu seperti orang yang munafik. Iya. Berarti kita muram nih Son. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu sesungguhnya Nah, mereka sudah mendapat upahnya. Jadi Bla, kalau bla, bla, bla. berpuasa tuh dilakukan dengan gembira. Gembira. Dan Karena nggak usah ditunjuk-tunjukin lagi mau berpuasa. hidup semakin dekat dengan Tuhan gitu ya. Hmm. Jadi jangan ikut terlalu aturan umur, jangan wah saya belum waktunya Iya. sudah lewat. Iya. Jadi beberapa teman misalnya ada juga meskipun Katolik tapi ikut puasa cara Islam. Oh Jadi, ada. pakai apa? Pagi itu sahur Sahur. dulu, nanti buka gitu. Iya. Malah ada yang nggak pakai sahur, hanya buka saja. Wow. Ya, jadi baru makan jam 6 sore. Ada. Dan kalau itu mau dilakukan sebetulnya dari gereja juga menganjurkan ya. Karena sebenarnya ini bukan Yang tentang penting teknisnya ya. niat. Nah, Nah. bukan tentang caranya. Ya. Karena sebenarnya fasting ini kan secara ilmiah, secara kedokteran juga itu hal yang Bagus. baik Bagus. ya. dilakukan. betul. Dan kalau kita melakukan itu secara fisik bagus dan secara Rohani. rohani, Ya. itu juga malah Jadi disarankan. harusnya ke arah maksud rohani. Iya. Tapi tentu saja manfaat kesehatan dan sebagainya ya Itu pasti bonusnya lah. ada. Itu mah bonus ya, jangan diambil. tujuan, Bukan ya, tujuan. ya. Tapi berarti kalau kembali ke makan kenyang sekali, sah-sah Sama aja dong. ulah. Oh ulah. Jangan ya ternyata jangan ya. begitulah ya. Kalau ulah nanti yang di Polandia bingung. Iya. Soalnya kan mungkin latar belakang kenapa ditulisnya aturan ini kita lihat perbedaan masa. Waktu itu mungkin ada cerita apa sehingga dibuatlah aturan ini. Iya. Kalau sekarang mungkin ya itu dia. Intermittent fasting salah satu metode berpuasa sehat. Mungkin kalau dilakukan ya kenapa tidak dengan cara itu. Yang penting motivasinya itu ya, Pastor ya. motivasi. Dan tujuannya kan akhirnya semakin dekat dengan Tuhan. Berarti Saya kira itu. Pastor kalau misalkan mau melihat benar salah nih secara aturan ya, apakah ada benar salahnya? Kalau misalkan yang ini baik dilakukan, yang ini jangan. Sedangkan kalau tadi ada teman-teman kita yang Katolik juga memang pengen ikut berpuasa dengan cara yang lain, yaitu cara agama Muslim misalkan pagi sahur sore buka maghrib misalkan buka. ya, dan itu boleh malah gitu ya. Ada do and don't-nya nggak sih selama masa puasa di Katolik? Saya kira sih kita sekarang nuansanya atau semangatnya adalah jangan begitulah ya. Jadi jangan terlalu lihat aturan, tetapi lebih ke semangatnya. Lihatnya semangatnya, Ya, yang jangan penting lihat semangat, kakunya ya, gitu. Jadi kalau ini kan juga berlaku bagi orang-orang yang secara kesehatan tidak terkendala. Iya. Tetapi kalau dia ada kendala kesehatan ya tentu saja tidak menjadi kewajiban. Iya. Dan gereja tidak bicara mengenai sanksi, hukuman dan sebagainya. Ini adalah Personal ya. jalan supaya kita menjadi lebih dekat dengan Oke. Tuhan, dan ini bentuk-bentuk pertobatan. Saya masih ada 2 catatan yang lain, Apa tapi tuh? nanti belum. Oh belum keluar Son, belum kepancing Son. Tapi saya setuju ini dengan yang Pastor Ferry bilang bahwa ini jalan. Jadi kalau namanya jalan, orang mau belok situ boleh, mau lurus terus mentok balik lagi baru masuk boleh. Jadi saya Iya. diundang teh langsung siap-siap ya. Iya. Ren. Aduh, siap-siap buat nge-kick hostnya ya Bapak Ibu sekalian ya. Tidak ada niat begitu. Nggak apa-apa. Kita masa prapasa nggak boleh menyakiti. Oh iya benar. Jadi memang masa Jangan, prapaskah jangan. pantang nge-kick host. Ah. Nah, kalau Bola. ngomongin pantang berpuasa ini kan ada pandangan nih. Ada yang bilang mengurangi porsi. Ini kalau kita ngomong tekniknya, Teknik. bukan tujuannya nih. Mm. Ada yang mengurangi porsi, ada juga yang
pantang itu artinya tidak mengkonsumsi selama masa waktu tertentu. Nah, puasa di umat Katolik ini apa nih ya yang teknisnya nih, mengurangi atau Jadi kalau pantang puasanya adalah makan kenyang satu satu kali. kali. Mm. Oke, Boleh minum. Dilakukan- Sederhananya begitu ya. boleh minum. Dan dilakukannya terserah caranya. Kapan Oke. makan kenyangnya juga terserah. Lalu waktunya Makan tidak kenyang juga boleh. Iya. Saya Apa? milih yang kenyang, Bu. Waktunya juga bebas. Bebas. Sebetulnya kalau yang disarankan yang tanda petik wajib Aha. adalah Rabu Abu dan Jumat Jumat Agung. Agung berarti Oke. 2 hari itu aja. Itu pun kalau ikut aturan usia 18 sampai 60. 60. Ya, begitu ya. Ya, itu Tapi prinsipnya. siapapun mau melakukan ya Silakan. silakan. Itu kan Mau full 1 tahun dilakukan Ya, boleh. Lebih baik. Oke. kemudian pantang. Hmm, Memang kalau kita lihat sering sekali disebut daging. Saya tidak tahu mengapa. iya, Ya, jangan dong. apakah mungkin karena Itu enak. Daging itu enak mungkin ya. Iya. ya kalau pengen makan daging saran saya nih, Iya. ya udah makan daging yang nggak usah dimasak aja. Sushi, sashimi, sashimi. Ya, yang mentah maksudnya. Yang Maksud- Guyong. Daging itu bukan makanan manusia, itu mah karnivora gitu ya. Kan kita Buktinya omnivora, harus semua kita makan. Dia nggak mau kalah harus- banget sih. Aduh. Buktinya harus dimasak dulu. Dimasak baru. dulu. Ya. Kalau singa mah langsung aja Langsung dimasak. gitu, Itu mah komodo tuh. makanan dia gitu. Iya, iya. Nanti itu bagian kedua dan ketiga. Ini baru Asik. ngomong yang di permukaan. Oke. Iya. Jadi pantang memang disebut makanan, tapi jangan makanan yang tidak kita suka ya. Ulang mah pantang ngerokok dan tara ngerokok. Larang ngerokok. Pantang daging dah gak suka Nggak daging. suka daging, jangan. nggak gitu. Jadi biasanya dipilih sesuatu yang kita sukai. Oh, suka. Iya. Justru disitulah ujiannya. Pantang ngemil lah gitu Iya. ya. Ah, susah. Jadi itu tuh Pantang ngopi ada juga ya. si daging ini tuh kiasan, Pastor, atau gimana? Ditulis tidak sebagai kiasan. Ya, Hmm. jadi katanya Bapak Paus juga sampai sekarang itu pantang daging tiap Jumat dia lakukan. Oh, tiap Jumat. Oh, oke. Bukan hanya masa prapaskah ya. Beliau Sepanjang tahun lakukan, berarti ya, setiap Jumat. Oke, karena mungkin di satu sisi kalau ngelihat istilah kedokteran juga daging merah kalau dikonsumsi berlebih juga potensi darah Ya, tinggi ya, segala ya. macam. Alasan kesehatannya juga ada dong, Bos, sebenarnya ya. ada, Oke, tapi ya Ya, coba itu Jumat aja mah bisa sekali lah. lagi. Nah, jadi ada pantang makanan. Ya. Tapi juga sekarang beberapa catatan saya lihat pantang melakukan kebiasaan yang kurang baik. Ya, Hmm. misalnya ada yang pantang ngemil. Ya. Itu masih makanan. Ya. Tapi juga ada yang pantang marah-marah. Ah, Pantang tidak temperamen. ngomel-ngomel. Ya. Pantang oke. ngekik host. Ini perasaan lagi dikik nih. Ya, jadi ada pantang yang lebih lebih perilaku ya. Ya, Dan saya kira perilaku. juga baik. Pantang Mm. berpikir yang buruk Ah. tentang Overthinking. orang. Overthinking. Iya. Pantang punya perasaan-perasaan negatif. Baper, Iya, baper. baper. Diungkapkan. Perasaan sih netral ya. Hmm. Bisa lagi saya marah ya marah. Iya. Tapi kan belum pantang mengungkapkan rasa marah. Ah, itu Oke. juga. Pantang ngomongin yang jelek. Jadi Sedikit- ai keheulna mah boleh berarti ya, bukan Pastor? boleh. Ya kalau di di beberapa misalnya di Choice ME kan kita bilang perasaan itu netral. Ya. Iya. Karena reaksi atas terjadi Sesuatu, betul. Ada yang menyakiti hati kita ya mungkin marah dan jengkel. Tapi kan kita bisa Memanage itu ya ya. apakah kita ungkapkan, kita tindak lanjuti dengan marah-marah atau kita menyimpannya dalam Ya, hati atau saja. masuk ke ruangan teriak yang kencang juga itu kan bisa. Gitu. Nah ini baru di permukaan. Iya. Tapi saya mau baca kitab Buku suci. kedua, guys. Ah. Buku kedua. Ini Bukan baca buku ini, kitab Oh, suci. ini kitab suci. Pastor maaf itu mic-nya agak kegeser. kegeser, Nah, ya, nih. nanti nggak jelas kedengeran. Saya tuh membaca ini tuh waduh kumahanya ya Minimal tadi. pastor baca, Ya. kita mah belum. Dari Yesaya 58. Yesaya 58. Oke. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman Hmm. dan melepaskan tali-tali kuk supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Apabila engkau melihat orang telanjang supaya engkau memberi dia pakaian dan sebagainya. Jadi Iya. puasa di Yesaya ini dimensinya ada satu lagi. Hmm. Jadi bukan personal relasi saya dengan Tuhan, tetapi adalah puasa untuk membangun dunia yang lebih adil. Dan ini kaitannya sama sesama berarti kalau gitu, Pastor ya. Ya, jadi Memberi. puasa kan
saya sering dengar orang ngaku dosa ya. Sering ya. Masih ngaku dosa. Nodi belum pernah. Sering dengar orang itu nggak di-mention Sony atau Nodi. Iya. Berarti kita nggak pernah. Agama banyak pengakuan dosa, terlihat bahwa agama lebih pada dimensi personal saja. Oke. Maksudnya relasi saya dengan Tuhan itu pun dibatasi hanya dalam soal beribadah. Ya. Jadi ngaku dosanya kurang berdoa, nggak ke Ya. gereja. Klasik. Ya itu juga oke lah ya. Tapi bayangkan kalau rajin berdoa, rajin puasa, sedekah, gereja ke gereja luar biasa, tapi tidak bersikap adil. Nah ini gimana ya? Dulu di Bandung ada, saya nggak sebut parokinya ya. Ada satu pastor paroki itu jengkel sekali sama sekelompok umat. Sekelompok berarti banyak Ya, nih. banyak. Ya. Sering Segeng. nganterin makanan ke pastor, Oke. segala macam lah Ya. yang enak-enak gitu. Daging termasuk dong. Tetapi Kecuali Jumat. sama pegawainya pelit banget gitu. Pegawai Ya. sekumpulan ini. Misalnya ke restoran, pegawainya suruh nunggu di luar gitu kan. Oh, nggak diajak makan. Di rumah makanan lebih baik dikirim ke pastor, pegawai mah nggak akan pernah Nggak dapat makan. makanannya kayak gitu. Nah, Waduh. pastornya tuh bilang, saudara-saudara, ya kalau saya terima kasih dikirim makanan gitu ya. Tapi ayo coba juga apakah sudah berlaku adil sama pegawai di Pegawai rumah, masing-masing. karyawan di perusahaan gitu kan. Kata orang-orang itu, udah pastor yang penting terima makanan. Ya ampun. Jawaban saya yang kira sangat memuaskan Pastor sih ya. itu menurut saya benar ya. Artinya dia mengingatkan bahwa hey, kita jangan hanya menyangkut relasi dengan Tuhan dan ibadah, tetapi apakah kita sudah berperilaku adil. Nah, Dengan maka sesama. barangkali puasa dalam konteks kedua, nah yang ketiga masih ada. Masih ada nih. Yang kedua adalah apakah kita melakukan hal yang tidak adil, Ya. merampas hak orang lain. Apakah kita sudah memberi kepada kita karyawan gaji yang Hak adil mereka. misalnya dan sebagainya. Ya, dan yang pastinya tadi kalau yang umat bawain makanan ke pastor aja mungkin dia pengen punya orang dalam, pastor. Jadi dia titip sama pastornya. Ya, tolong dibantu. Dia mau dibantu. Itu nanti ada tema lain lagi. Kayak tema lain lagi. Mengenai Ordal. kecerdasan pastor dalam soal makanan. Ada itu teh. Oh iya? Ada pastor satu yang kalau dikirimin apa nggak pernah terima kasih. Kenapa? Dia bilang umat akan teruji kalau yang nggak diterima kasih tetap ngirim umat yang setia. Wah, hebat. Yang kedua kalau begitu dikirimin langsung telepon, langsung bikin surat terima kasih. Jadi umatnya ngasih lagi kan. Oh. Iya, Yang nggak ketiga salah lebih juga. canggih. Pembantunya dikasih tip. Waduh. Supaya nanti pembantunya bilang, Neng kapan ngirim lagi? Biar ngingetin ya. Aduh. Ini bisa jadi penulisan loh, tugas akhir mahasiswa filsafat. Iya. Ini bisa betul. jadi penulisan menarik loh. Iya, betul. Perilaku pastor dalam merespon pemberian umat. Nah, atau perilaku umat dalam merespon sikap pastor Betul. pada saat menerima makanan. Saran saya sih ini kualitatif ya. Tapi saya pernah juga ada yang memfitnah. Waduh. Datang ke pastoran saya, pastor paroki. Pastor ini ada pastor X, saya tidak sebut, tidak pastor yang rekan serumah. Ini mau ngasih makanan rasanya tongseng. Kambing lagi. Ini buat pastor rekan itu gitu ya. Nggak ada pastornya lagi, nggak ada. Saya bilang, oh nggak ada. Ya udah saya bawa pulang. kirain buat gue. Kan pastor mah nggak suka. Aduh. Kata siapa? Padahal pada waktu itu mah saya masih suka tongseng. Ya, aduh, jangan dibawa balik deh. Satu sisi berprasangka buruk Pastor Ferry nggak suka tongseng. Iya. Yang kedua dia juga berprasangka buruk takut diambil sama Pastor Ferry. Masa saya langsung dia. Iya, kalau umat tuh yang ngerti lah. Ya kalau sekarang sih nggak kayak gitu. Iya, karena Jadi, udah nggak makan tongseng. balik lagi yang kedua itu soal Adil. apakah keadilan. Jadi jangan sampai kita adil mungkin terhadap Tuhan dalam arti berdoa beribadah, tapi tidak adil terhadap Sama. orang-orang Perbuatan. yang miskin, yang sulit, atau bukan tidak adil, tidak punya belas kasihan. Kan masih banyak orang yang nggak punya rumah, Iya, betul. orang yang sakit, orang yang miskin. Apakah selama bukan hanya masa prapaskah sebagai orang Kristen, orang Katolik, kita juga punya belas kasih terhadap orang-orang yang kekurangan. Ini cukup mendalam ya Pastor ya. Berarti puasa ini udah Luas. dua elemen Masih yang ada yang kita ketiga. masih ada yang ketiga nih. Dikala kita hanya berpikir tentang pantang makan daging, Iya. kemudian waktunya kapan, ada unsur keadilan yang seringkali kita
di kehidupan sehari-hari not mungkin kita nggak kepikiran aja gitu. Atau mungkin nggak ngeh Nggak ya, ngeh, nggak gitu. nggak ngerasa. Baru gitu. 2 nih, yang ketiga mau. Yang ketiga Buku ada ketiga hubungan- guys. ketiga. ada hubungan dengan tema APP. Oke, Nah, ekologis ya. artinya kalau tadi ngaku dosa T1 nggak berdoa, nggak beribadah, Ya. gitu ya. Yang kedua mungkin kurang adil lah, Mhm. memperlakukan, menyakiti orang, merugikan orang. Yang ketiga juga mungkin ada yang disebut dosa-dosa terhadap seluruh alam semesta. Oh, oke. Kalau ini agak jarang. Oke, oke. Jarang orang, pastor dosa saya kemarin nebang pohon, nggak ada gitu ya. Pastor Nauge nebang pohon. Itu jarang ya, jarang dilakukan Pastor ya. Hah? Ngaku dosa yang Jarang. kayak Pastor Pastor saya. kemarin saya buang sampah sembarangan, Jarang. Padahal sering dilakukan. Padahal kita juga sebetulnya punya dosa-dosa itu kan yang Laudato Si ya. Jadi Ya. ya ini Laudato Si. Nah, makanya harus dibawa ya. Hmm, Kalau Laudato Si ini terhadap anggap aja seluruh alam semesta. Kalau Oke. Fratelli Tutti ini terhadap sesama manusia. sesama Ya. manusia. Oke. Nah, jadi di sini kan juga apakah kita yang kemarin buku Nu Kandel Teater masih saya bawa lagi tuh. kan. Waduh. Nah, ini nih ya. The Climate Book. Jadi kita ini sudah merusak seluruh rumah Tuhan. Iya. Bukan hanya tidak datang ke rumah Tuhan tidak beribadah, tapi kita merusak rumah Tuhan yaitu Alam seluruh semesta. Literally ya, ciptaan. Yang alam semesta. diciptakan. Ngarokok teu eureun-eureun, Mm-mm. makan babi terus-terusan. Aduh, Lah, kena lah, yang lah, itu. lah, lah. Yang Kalau pertama minuman udah keras, nggak kena. Minuman keras dong keluarin. Minuman keras Boleh minuman keras batu. biar adil gitu Pastor. Ya, Iya. jadi gaya hidup kita mungkin selama ini sudah berlebihan. Hmm. Harusnya ngurangi lah ya. Ada yang mengatakan minimum ngurangi konsumsi daging 50%. Ya, Iya. apalagi kalau yang umur udah 40 ke atas juga kan itu mulai harus Baru bumi ini akan selamat. Iya. Menghemat listrik, air, dan sebagainya. Kita tidak menemukan itu di Om Steve. Om Stef tuh kayaknya Jangan asoy menyerang boy orang gitu. di sini. Hanya boleh refleksi pribadi. Oh iya. Ini Pantesan dari tadi diem ya. Iya. Padahal sebenarnya bener loh, Om Steve ini salah satu referensi hidupku loh. Betul. Duren, daging Aha. masih bisa. Aduh, Aha. aku pengen kayak Om Steve. Betul, sebenarnya. sehat ya. Nah, Olahraga nggak pernah. Nggak ya pernah. Kan? Lu kan, aduh. Sampai akhirnya ketemu Pastor Ferry. Saya ganti. Gak boleh membicarakan orang lain. Iya. Kalau mau sharing, Iya. Ah, yuk dibuka nih Son sekarang Son. Aduh. Tapi memang ini ya ternyata makna berpuasa itu seluas itu nih Pastor. Iya. Tapi manusia sering terjebak di rutinitasnya nih. Ya. Yang pasti saya hari ini nggak makan daging, cukup titik gitu. Akan sulit menilik hati orang satu persatu, Ya. niatannya tulus atau tidak segala macam. Mm-mm. Tapi kalau di Katolik ini ada yang membatalkan puasa yang kita lakukan nggak sih Pastor, dengan ternyata nih tadinya kita niat tidak pantang daging. Nah, apa yang membatalkan, misalkan ya kalau makan daging sudah jelas ya. Atau enggak tidak Wanginya marah-marah. saksang Pak. Wangi Misalkan saksang tuh nggak pantang batalin. marah-marah, tapi ada satu kejadian akhirnya dia marah dan dia sadar, dia ingat. Lagi Dia- pantang lagi nah. puasa. ada cerita tentang membatalkan puasa yang buat saya sangat menyentuh hati ya. Hmm, Tapi ceritanya ini disampaikan bukan di lingkungan Katolik, di lingkungan Islam. Oke. Ya. Jadi disampaikan oleh cucunya Kiai Haji Agus Salim. Oke. Itu teman saya, Mas Mhm. Ibong ya. Iya. Nah, bilang begini, jadi besok itu adalah hari Idul Fitri. Mhm. Jadi Kiai Haji Agus Salim tuh yang pahlawan Iya. nasional mengatakan, istri, ibu tolong sediain apa? Makanan yang enak-enak ya Mhm. buat besok, karena besok akan hari raya Oke. Hmm. dan biasanya banyak tamu yang Iya. datang ke rumah Aha. Kiai Haji Agus Salim. Ya. Besok hari ini tiba-tiba datang serombongan orang Oke. yang bilang, Pak Haji katanya, Eh. kami hari ini sudah merayakan Idul Fitri. Kan biasa beda di kalangan Iya, Islam ya, iya. Muhammadiyah, NU, cara ngitungnya Iya. juga lain. Mhm. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Agus Salim? Dia langsung bilang istrinya, Ibu, kita buka hari ini, kita hari ini rayakan Idul Fitri katanya. Oke. Ada tamu-tamu Kan yang datang. menghormati. Ah, oke. Istrinya bilang, Pak, loh kan Lagi puasa, masih Besok. puasa. Harusnya Ha. dia besok. bilang tamu lebih penting. Dia bilang, Waduh. "Ya, nanti puasanya kita ganti aja. Aha. Nah, memang di Islam kan kalau Bisa hari diganti. ini kita enggak Oh iya, ganti bisa, puasa setelah nanti Idul hari Fitri. lain, Yes. apalagi selama bulan Ramadan Nyawal. berkahnya itu lebih besar katanya. Iya. Selama bulan apa? Sawal. Itu Hmm. lebih besar lagi kalau Hmm. puasa bukan wajib tapi dilakukan, itu kan baik. Saya kira semangat itu kan luar biasa menurut saya. Ya. Nah, apakah ada contoh di Katolik? Belum tahu, belum dengar nih ya. Mm-mm. Tapi saya kira pastilah ada orang-orang yang melakukan begitu. Artinya kita
memilih untuk melakukan amal kebaikan daripada hanya sekedar menjalankan yang lain. Tapi kalau secara Rutinitasnya. tidak sadar mungkin pernah sih Pastor. Contohnya kayak lagi pantang puasa tiba-tiba ada temen atau Sony nih misalkan dia datang, kasihan belum makan ya udah ditemenin. Son pengen makan apa? Saksang. Anda Ya udah, Cuma cari nemenin. alasan. Anda nemenin. Son, iyahin aja dulu. Ya, saya sendiri sekarang sedang belajar untuk saya pernah dijamu oleh seorang pastor di waktu ke Korea ya. Pastornya menurut saya luar biasa, Pastor Chung namanya, Chung Woki. Jadi saya diajak ke restoran. Oke. Ya ayo Kader pesan yang paling enak gitu kan. Ya, yang paling lengkap lah gitu. Iya. Dia sendiri mah hanya semangkok mie saja. Oke. Menurut saya baik. Jadi bisa menjamu tamu tapi buat diri sendiri Iya. ya memilih tetap yang saya niati begitu ya. Nah, itu saya kira lebih terpuji. Terus Pastor ya. pesannya daging dong waktu itu. Oh, waktu itu akhirnya man. Dan mumpung di Korea kan kalau Iya. dulu kan. Sama kimchi. Sawi pedas. Ya, jadi sekarang juga meskipun menemani orang yang pesta gitu ya, tetap memilih-milih saja makan. Buah mah udah pasti lah ya. Atau kalau misalkan Pastor, contoh gampang, saya pantang marah nih. Ada satu kejadian di kantor menyulut kemarahan, keluar, tapi keinget lagi, sorry saya lagi pantang. Itu tuh dibahas detail nggak sih dalam ajaran gereja? Itu batal, ulang dari awal atau Tidak, udah tidak itu seperti tidak ada itu. yang gitu-gitu Agama ya? kita tidak seperti itulah. Tapi bukan juga jangan dijadiin alasan Iya, gitu loh. gitu ya, Pastor, bahwa abis marah boleh pantang lagi lanjut gitu loh. Karena kan seringkali kita nggak sadar nih. Sekali lagi perasaan-perasaan itu marah sebagai perasaan yang spontan muncul belum salah ya. Oke. Tapi ketika diungkapkan, apalagi diungkapkan dengan cara yang nggak baik, apalagi ditindaklanjuti dengan tindakan tertentu, baru atas dasar ungkapan entah kata-kata maupun tindakan kita mungkin bisa salah gitu. Ya. Tapi Karena selama hanya perasaan yang spontan tidak ada. Karena yang kita salah. sebenarnya selalu punya waktu untuk merefleksikan mengambil tindakan apa yang mau kita pilih ya. Nah, ini Narik barangkali nafas itu gitu-gitu yang ya. penting ya. Yang penting tobat ini bukan soal pantang dan puasa, tapi apakah kita sungguh-sungguh membuka pikiran, membuka hati dan lebih berusaha mendengarkan Tuhan. Ya. Tadi Pastor sempat singgung yang tema APP katanya ya. APP itu apa sih? Mungkin nggak semua umat Katolik juga notice gitu ya dengan APP ini. Ya, namanya aksi puasa Pembangunan. Ada puasanya, Ya. tapi ada aksinya dan untuk pembangunan juga. Artinya bukan hanya gereja, sebetulnya ini gereja Indonesia sudah puluhan tahun nih pakai APP ini. Jadi selalu kalau memperhatikan dan ikut kegiatan di lingkungan dan sebagainya, arahnya bukan hanya pertobatan pribadi supaya kita lebih dekat dengan Tuhan, tetapi juga bagaimana pertobatan pribadi itu menjadi pertobatan yang punya dimensi sosial. Ya, artinya dari puasa, dari yang kita hemat, itu akhirnya hemat tuh bukan buat jalan-jalan kemana, tapi harusnya mah kita kan nabung ya, dihemat makan, jangan abong-abong puasa nanti buka puasanya wah segala mewah. Justru harusnya kan tetap dikurangi dan yang bisa kita hemat itu disisihkan, kan ada amplop aksi puasa atau kotak ya biasanya ya. Maksudnya untuk apa? Supaya bisa dipakai untuk membantu orang yang lebih membutuhkan. Jadi Yang sebetulnya celengan. puasa itu untuk aksi pembangunan, sederhananya begitu. Karena itu temanya memang tiap tahun berubah. Mungkin dibantu dari sisi keadilan yang seringkali sehari-hari kita tidak melakukan sudah itu. Diingatkan. Kan, ya? Jadi gitu. puasa yang personal menjadi ungkapan pertobatan sosial. Gitu. Dan itu tuh nantinya dikumpulkan di lingkungan ya Pastor kalau tidak salah si kotak APP itu dan lain sebagainya, dan digunakan juga untuk ya itu apa sih Pastor? Jadi pertobatan pribadi personal menjadi pertobatan sosial, tapi juga ada pertobatan ekologis. Nah ini harusnya terus ya. Tapi pengelolaannya itu seperti apa sih Pastor? Mungkin ada umat yang bertanya juga. Saya mengelola karena ada kolektor beda cerita. Ada lagi APP ini punya tema sendiri nih. Ini punya tema yang sebenarnya yang diusung itu jelas sekali, tadi ada untuk perubahan sosial, ekologi. Pengelolaannya seperti apa sih Pastor APP? Jadi sebetulnya dari kolektor saja 25 atau 30 tergantung tiap keuskupan itu sudah disisihkan untuk dana sosial. Untuk membantu orang yang miskin, butuh sekolah, sakit dan sebagainya. Itu dikelola tiap paroki. Kolektor saja sudah disisihkan ya. Kalau APP kan selama masa
Puasa. Oke. Ya. Prapaskah. Jadi ada aturannya. Dari paroki nggak boleh disimpan itu, nggak boleh Iya. ditahan. Diserahkan ke uskupan. Mm-mm. Dikelola di uskupan. Sebagian juga diserahkan ke kantong di KWI ya. Jadi ada kantong APP nasional. Oh, jadi Karena buat kan kas ada ataupun keuskupan, misalnya Bandung nih. Bandung ini Keuskupan Bandung, Monsiur Anton bisa dikatakan sudah punya komitmen. Tidak akan meminta dana-dana yang ada di KWI. Ya. Oke. Malahan mau membantu keuskupan lain di luar Bandung yang mungkin lebih membutuhkan. Oke. Nah, itu seperti itu. Jadi sudah nyetor jangan diminta lagi. Iya, Jadi Iya. jangan salah sangka juga umat sekalian nih, kalau kayak APP gitu bukan buat pembangunan gereja yang mungkin sudah ada di depan mata Potnya yang udah ya. bagus, Ya. buat beli AC gereja, bukan ya. Jadi mungkin buat gereja-gereja ataupun paroki-paroki lain yang mungkin lebih membutuhkan daripada kita Misalnya semua. belum lama ini misa saja Mm-mm. Bandung membantu penyelesaian pembangunan seminari di Keuskupan Ambon misalnya. Karena gara-gara pandemi seminari tidak bisa diselesaikan, padahal mereka butuh untuk pendidikan calon imam. Dan Bandung, Monsiur Anton membantu Monsiur Ino di Ambon misalnya ya. Kita sering membantu Agas dan berbagai keuskupan lain. Ya, jadi kalau memang di aksi aksi puasa dan pembangunan ini Anda bisa memanfaatkan momennya, sekaligus juga kita masuk ke jalan untuk pertobatan, sekaligus juga kita bertobat secara, kalau kali ini temanya adalah ekologi juga, gitu ya. Jadi tadi kan ya ngurangi makan daging babi. Daging. Uangnya Sapi-sapi. dihemat, masukin kotak APP. Betul. Nanti bisa membantu supaya orang di tempat lain Bisa bisa makan daging babi juga. Iya, bagus. Ulah sorangan. Bukan, karena kan yang di tempat lain itu biasanya makanya daun singkongnya doang. Iya, karunya. sharing is caring lah. Sharing is caring. Oke. Jadi udah diniati ya. Iya, Saya iya, percayalah kalian orang-orang yang terbuka hatinya akan hemat ya. Kalau gitu APP tahun itu dari kapan sampai kapan sih? Itu ininya ngumpulinnya itu. Ya selama ini Sudah ya, berjalan sudah dari berjalan. awal Kita sedang sih? ini sedang. sampai dengan Iya, nanti Sampai kapan? Jumat Agung atau Iya, Paskahnya iya. mungkin Oh, ya. berarti sampai Di bulan Tapi depan. sesudah itu kalau mau mengumpulkan boleh. Tetap boleh. Ya, boleh. Boleh. Jadi artinya ini momentumnya mah Ya, ada karena ya. biasa menjelang Paskah Ya, nanti. ya. Tapi kalau setelah itu pun APP dikumpulkan juga tidak masalah. Ya, secara resmi mah sudah dikumpulkan, ditutup dulu. Ditutup gitu ya. dulu. Tapi kalau Oke. mau menghemat, mengurangi makan yang tadi, terus uangnya disumbangkan, Ya. atur nuhun. Atur nuhun. Jadi Sami. kok kayak lu yang ngasih sih? Merege acan. Mereka acan, mereka hese ya kan. Tapi yang pastinya Pastor Ferry, kalau kayak kita mau niat sendiri ngumpulin APP tadi ya, andaikan pakai aja dulu celengan sendiri, lalu nantinya nyetorinnya kemana sih Pastor? Kalau bingung ya di gereja ada bisa ya, ke lingkungan Ke silahkan, tapi di gereja juga ada kotak Di biasanya. gerejanya ada Oke. kotaknya. Kalau nggak hubungi pastor paroki terdekat begitu ya. begitu, ya. Oke. Percayalah, nggak di kemana-manakan Iya. uangnya. Dan Untuk transparan membantu sekali kan. orang-orang yang ya nanti diumumkan kan, dari paroki dapat sekian, dikumpulkan di keuskupan berapa, nasional semua ada laporannya. Iya. Oke, Pastor, kita mundur lagi nih. Mungkin APP mudah-mudahan sudah cukup jelas informasinya nih ya. Sebenarnya kalau teladan kita melakukan puasa sudah jelas Tuhan Yesus ya, 40 hari 40 malam. Cuman bukan anggap saja, tapi mungkin saya juga kurang teliti membaca kitab suci. Sebenarnya alasan saat itu nih Pastor ya, kalau kita membaca Nats itu sebenarnya dicobai oleh iblis, kemudian puasa 40 hari 40 malam. Ada cerita khusus apa sih Pastor yang kenapa Tuhan Yesus melakukan itu? Tujuannya apa? Sebagai Biar apa sebagai anak gitu? manusia. Setelah itu dicobain. Lantas 40 hari itu apakah itu menjadi tameng yang cukup kuat saat dia akan dicobai iblis? Apa sebenarnya alasan waktu itu Tuhan Yesus melakukan puasa itu sih Pastor? Yang kesan pertama saya ya, jadi saya bukan ahli kitab suci, nanti apalagi pada kita. waktunya ya, saya membacanya secara rohani saja. Ya. Jadi puasa itu dijalankan Yesus, tanda petik, sebelum beliau memulai tugas besarnya yang beberapa tahun. Iya, Jadi 3 ini tahun. sebetulnya adalah sungguh-sungguh suatu persiapan Ya. Tuhan Yesus ya Oke. untuk masuk ke padang gurun, sungguh-sungguh di dalam kesunyian, Ya. dan sedia untuk betul-betul mendapatkan kekuatan. Hmm. Dan saya melihat bahwa sesudah itu dia betul-betul, kalau kita ngomong godaan ya, apa Ya. bedanya sih godaan Adam dan Hawa dengan godaan Yesus? Dua-duanya kan digoda ya, Iya, iya. seperti kita semua digoda. Hmm. Bedanya kalau Adam dan Hawa digoda jatuh ke dalam. Termakan godaan. Yesus tidak, karena sudah punya kekuatan. Jadi sebetulnya
puasa dan pantang ini juga memberi kepada kita kekuatan yang dari yang Tuhan yang didapatkan Yesus. Saya kira itu yang paling penting ya. Iya. Dan kalau ngomong godaan sih godaan terus terjadi. Iya. Puasa juga terus terjadi, tetapi momen itu menjadi semacam momen persiapan khusus untuk Yesus Iya. sebelum dia melakukan misinya di dunia ini. Berarti bisa dibilang kita juga sebagai umat Katolik harusnya menggunakan momentum puasa ini juga untuk Betul. mempersiapkan Ya. diri. Nggak cuman kalau memang mau ada event-event besar aja kita Ya, jadi ada yang berpuasa. mengatakan 40 hari, Aha. sebetulnya kalau dihitung minggu jadi lebih 46 Iya, hari benar. ya. Jadi ini adalah juga masa seperti Yesus. Nah, jadi 40 hari masa Prapaskah ini adalah juga persiapan batin kita, membangun pertobatan supaya kita punya kekuatan Iya. dari Tuhan untuk bisa sesudahnya menjalankan tugas-tugas Tuhan di Iya. dunia ini. Nah, Karena seringkali kalau sebagai manusia ya, yang mikir berpuasa itu jasmani gitu. Kadang kita menunggu. Misalkan nih kalau saya juga sering ngobrol sama teman-teman saudara-saudara yang beragama Muslim, puasa itu jangan nunggu maghrib. Itu motivasi lo beda gitu katanya gitu. Nah, kita juga seringkali terjebak mikirin pantang makan dagingnya titik. Pokoknya hari ini gua pantang makan daging, Ya. selesai. Buat gua itu makannya yang lain fokus. maka gua lulus puasanya. Nah, kategori kelulusan puasa di lingkungan umat Katolik nih apa sih, Pastor? Ada momentumnya nggak? Kalau umat Jadi Muslim kan Idul Fitri nih. Ya. Kalau umat Katolik ada nggak sih? Tidak seperti itu. Jadi barangkali harus kalau kembali secara pribadi Ya. sesudah kita menjalankan pantang dan puasa, apakah sesudah itu kita sungguh-sungguh merasa Perubahan. dekat dengan Tuhan, merasa dikuatkan dan siap menjalankan tugas-tugas sebagai seorang Kristiani di dunia ini. Ya, walaupun mungkin belum tentu enak ya, setelah puasa mungkin belum tentu juga bisa Nyeri dapat betul, rezeki. Not. Bukan, maksudnya banyak orang yang ngarepin Iya. kan gitu, ngarepin dalam artian gue mau pantang mau puasa di Paskah kali ini, Prapaskah kali ini, Tujuannya. biar nanti abis Paskah tuh gue lebih diberkatin, usaha gue lebih lancar Iya. dan lain sebagainya gitu loh. San. Motivasinya itu. Ada motivasinya. Padahal belum tentu juga sama Tuhan Langsung. langsung. Iya. Padahal pas lagi masa Prapaskah dia doanya, Tuhan berikan aku kekuatan ketika nanti beres Paskah. Beneran dicoba sama Tuhan, kuat nggak lu katanya. Kalau kuat kan baru lulus, Bener. punya kekuatan tuh. Uji. Gimana Pastor umat yang masih punya motivasi ini? Apakah masih banyak tersebar di mana-mana? Pastor punya pendapat apa? Silakan. Untuk saya motivasi yang paling egois pun sementara tidak apa-apa. Maksudnya begini, yang penting kan melakukan. Ya. Yang penting ada motivasinya. Nah, mudah-mudahan maksud saya motivasi egois itu adalah motivasi yang untuk diri sendiri ya. Personal. Saya Oke. berpuasa untuk Saya ingin lebih dekat sukses. dengan Tuhan. Saya berpuasa supaya saya lebih sehat. Saya berpuasa supaya lebih macam-macam gitu ya. Saya sebut egois sebetulnya harusnya kan bukan karena pengen mendapatkan sesuatu. Kalau yang sungguh-sungguh lebih dalam lagi, saya berpuasa karena ingin memberikan diri. Entah saya dapat atau tidak gitu kan, bukan karena untuk Berserah. suatu Nothing tulus tujuan. gitu harusnya ya. Harusnya begitu gitu. Tapi saya mau menghargai setiap orang bahwa itu kan namanya juga berusaha ya. Ya, Ya. ada prosesnya. Dan saya percaya mungkin Tuhan kadang-kadang mau sesuatu yang lain atau memberikan sesuatu yang di luar itu. Yang penting orang sudah membuka diri. Jadi mari kita menghargai saja Ya. apapun motivasi. Dan itu kan yang tahu diri kita sendiri ya. Kadang Pak Surya kita. Karena akhirnya kita bertanggung jawab secara pribadi kepada Tuhan juga. Iya. Dan Pastor bukan wasit tuh Son di sini ya. Apalagi saya. Tuhan saja juga tidak suka Iya, mengadili kan. Iya. Jadi umat sekalian silakan dengan nyaman saja menjalankan aksi. Lakukan dengan gembira. Makanya Betul. modelnya suruh meminyaki rambut, cuci muka. Ya. Maksudnya adalah lakukan itu dengan kegembiraan, bukan Dengan riang sebagai hati. keharusan, kewajiban, tetapi dengan Rutinitas. Iya. sebagai sesuatu yang mengalir dari diri sendiri. Tapi sebenarnya gini loh Pastor, kalau saya sama Sony ini tipikal mukanya udah GDL gitu. Apa tuh? Genek dari lahir. Jadi agak susah nih udah cuci muka aja tetap begini. Padahal di dalam hatinya mah penuh kegembiraan. Aduh, ya, Penuh. Iya dong, gitu. penuh Cuman sukacita. emang casingnya aja gini Iya, kan. casing. Sukacita karena diberkati Tuhan. Iya. Amin. Karena tahu Jumat pantang daging, Sabtu makan lagi. Nah itu Kan nih. pantangnya Jumat. Privilege-nya Sabtu orang balik. Katolik nih Son, begitu privilege-nya. Oke. Nah, kalau untuk yang melakukan puasa, anak kecil tadi kan disampaikan 14 sampai 14 60 itu ya. pantang. Kalau puasa 18. 18. Puasa 18. Sudah Iya. dewasa. Kalau- berarti. Kalau aturan. Tadi walaupun Pastor sudah mengatakan jangan terjebak di aturan permainan kata-kata. Orang tua yang mengajarkan anaknya puasa pantang sejak dini, apakah itu
diizinkan mungkin pasti, dilarang juga tidak. Tapi pandangan pastor tentang itu, yang masih kecil udah diajarkan itu? Kalau pantang saya kira masih oke lah ya, tapi Hmm. puasa harus agak hati-hati karena Hmm. kan saya bukan dokter. Iya, oh, oke Ya, oke oke. kalau di Islam ada puasa setengah hari. Iya, yang masih belajar nih Ada anak-anak. puasa ayakan, sebenarnya Ya, Ayakan tuh apa? sapanggihna. Oh, iya iya iya. Ya kalau nggak ada udah. Udah, kalau ada orang puasa, iya, iya. gitu. Atau mengurangi. Ya. gitu ya. Jadi saya kira saya tidak punya pendapat, tapi saya kira anak-anak perlu diajak dan Ya. diajari prinsip-prinsip dasarnya Dan dan Oke. dilihat apa yang mau. Ya, Ya. mungkin saja anak-anak yang bilang oke saya puasa main game. Iya betul, ya ini baru Bener mau tuh, ngomong bener nih. tuh, bener Kayak bener. anak gue juga Gadget kan, ya, puasa anak gue gadget. juga kan gadget nih, main Main gadget betul. di hari sekolah, Sekolah, nanti ya. weekend saja. Lu terapin gitu, Nat? Iya, iya. Belum bisa, Oh, belum belum. bisa. Tapi apa namanya, sebagai orang yang sudah punya anak dan anak zaman sekarang memang cenderung dengan main gadget, Hmm. ya ini Mau memang dicoba? harus dicoba nih kayaknya. Lucu juga nih sambil ngajarin iman Katolik juga sama anak. Iya. Dan juga sekaligus mengurangi kebiasaan yang kurang baiknya. Atau gitu. enggak Jadi semua misalnya puasa makan daging, Ah, ah. belajar untuk lebih banyak makan sayur. sayur. Kalau tidak bisa setiap hari, seminggu 3 kali, kali, 2 kali, pelan-pelan atau sekali ya. nih. Itu saya kira dalam rangka edukasi saya Iya. kira penting sekali orang Mm. tua mengajak anak-anaknya mulai membiasakan pantang dan puasa, tapi barangkali sesuai dengan Iya. situasi. Ada tekniknya. Iya. Mungkin dari lo gadgetnya mulai tuh games hilang semua, ganti soliter aja. Pasti bosen sama gadget. Hari Pasti kedua bosen ya. bosen sama Pasti soliter. bosan ya. Benar juga, benar juga, benar juga. Cuman ya ini nih Son, ini pengalaman baru juga buat kita Ya. nih, ada beberapa angle yang melihat tentang puasa ini dan juga pantang ini di Yes. Lebih apa luas, namanya? ya. Lebih luas lagi begitu. Terima kasih loh Pastor Ferry dengan pandangan-pandangan dari angle lainnya ini. Iya. Mungkin umat sekalian juga ada yang merasa terberkati dengan apa yang disampaikan oleh Romo Ferry, boleh tulis di kolom komentar dong ya. Apa namanya, biar kita bisa ada interaksinya juga nih antara yang nonton dan yang Oke. dengar. Kalau ada yang punya usulan topik juga boleh ditulis di sini. Oke, berarti kita menuju ke obrolan akhir nih. Kalau ada momen khusus mungkin untuk umat bisa, saya nggak tahu apakah bahasanya selebrasi atau mungkin puasa itu kan individu, tapi mungkin misalkan nih umat saudara-saudara kita nih ada buka puasa bersama, ada apa, itu kan rutinitas yang bisa juga berkaitan dengan culture. Ya. Mungkin di negara lain nggak ada, mungkin di kita ada, bahkan kita ada mudik. Nggak tahu kalau kita ada mudik nggak nanti? Saya kira dengan apa kita hidup di lingkungan saudara-saudara yang Muslim, mari kita mungkin belajar ya, dan boleh mengadaptasi sebagian Ya. kebiasaan saudara-saudara Muslim, misalnya saja dengan berpuasa sebagai keluarga. Ya, Nah, kita rundingan iya. atau berpantang sebagai keluarga ya. Hmm. Keluarga kita senang makan daging babi tadi kan. Aduh, Ya. kenapa Ayo babi kita terus sih, Bang? habis Jadi mau apa lapar. lagi? Let's say ini 40 hari nggak makan Dan daging. keluarga Bapak Ibu mengajak anak-anak, ayo kita sebagai keluarga Katolik kita mau pantang dan puasa cara apa? Nah, itu menurut saya baik sekali ya. Ya. Dan ketika berbuka puasa atau makan bersama ya dirayakan Ya. bersama-sama juga Betul. seperti saudara-saudara Muslim. Saya Ya. kira kita bisa belajar keindahan dari kebiasaan Ya. saudara-saudara Muslim itu. Tidak mengubah esensi dari motivasi kita berpuasa yang diajarkan oleh gereja Ya, Katolik. betul. Tidak merubah itu ya. Bersama ini kebetulan nih masa puasa Katolik dengan Islam Bersamaan agak tahun sebagian ini. agak bersama. Iya, iya, Jadi, benar. mungkin juga baik, apalagi kalau di dalam keluarga kita seandainya ada orang yang beragama lain, mungkin kita juga bisa melakukan. Saya dengar beberapa tuh ya, jadi suaminya Muslim, istrinya Katolik gitu ya, dan istrinya ikut puasa Muslim, jadi nyediain sahur, puasa. Menurut saya juga baik, ya. Iya, Atau ya. saudaranya. Dan kalau saya lihat juga kalau tadi yang rundingan antar keluarga kan bisa Bagus di-set nih sekali, Son, bisa di-set dalam artian garis finishnya. Ya, Ya kan? Iya, Kalau oke bareng-bareng nih, nih. dalam sebulan pokoknya kita ngurangin pantang jajan ya, misalnya nggak jajan apa-apa Dan kita betul-betul kumpulin. ya uangnya disimpan. Nah, Itu Jangan dia. buat pesta nanti. iya. Cuman maksudnya setelah kalau yang ada rezeki lebih nih Pastor, setelah itu disumbangkan ke gereja dan mereka memutuskan untuk Enggak, kalau buat pesta harus anggarannya lain lagi. Iya, lain Iya. lagi. Lain Kalau lagi. dari masa APP ini memang Ah. disisihkan, Iya. dikumpulkan. Iya, betul. dengan kesadaran memang untuk tujuan yang Ya, itu tujuannya itu. memang sengaja Betul. dulu belanja seminggu habis 200 sekian gitu. ah. Sekarang ternyata kita bisa ngurangin ya. Iya. Selisihnya itu disimpan. Syukur-syukur jadi kebiasaan yang Iya. akan Iya. berlangsung terus. Maksud Ya, saya bisa tadi gitu. adalah gini, yang itu kan untuk urusan Termasuk anak-anak belajar ya, misalnya dikasih uang jajan, anggap berapa? 30.000 misalnya, Ah. 50.000. Diajak, ayo kalian juga Sisihkan. menyisihkan dari uang itu. Jangan
Jangan papa mama doang dong. Iya. Jadi anak-anak juga oke lah, mungkin 10.000, 20.000 Iya. tiap hari gitu Iya. kan. Dan betul-betul. Jadi ada kotak APP si A, si B, si C. Nah, tiap orang punya Iya. masing-masing. Iya. Bagus itu. Bagus ya. Jadi jangan lupa APP-nya harus disetorin. Tadi intinya Iya. itu ya. Tapi kalau punya budget berlebih ya, Anda mau merayakannya dengan liburan lain Itu mah tanpa cerita lain. mengganggu APP. Jangan ngambil itu. APP silakan ke gereja dan Iya. kalian kalau memang punya agenda lain nih untuk rayain nih, Son kita berhasil nih, Son. Iya. Kita berangkat ke Brazil Dengan guys. budget wow. Budget Ada yang satu berbeda. lagi Apa kalau tuh? mau memberangkatkan orang, Hmm. belajar juga dari saudara Muslim. Apa Apaan tuh? nih? Kan ibadah haji itu Mm. kalau yang mampu Mampu, wajib. iya. Tapi saya punya beberapa teman Muslim yang dia bilang saya naik haji sekali aja lah katanya. Hmm. Tapi sesudah itu saya menabung untuk memberangkatkan Dengan haji orang lain. Wow. Kadang-kadang karyawannya. Jadi bisa juga saya sudah sering piknik begitu ya. Hmm. Ya sekali-sekali memberangkatkan piknik pembantunya kek. Karyawannya Ya, kek. kenapa Masa tidak? kita terus ke Bali, pembantunya belum Iya. pernah ke Bali. Cuman kan gitu ya. tiket ke sana pembantunya saya ngapain di sini? Majikan saya di Bandung, Ya, Bu. diajak, Pak, diajak. Oh, diajak. Kalau diajak tepat. Iya, Kalau bener. dikirim sendiri bingung nanti dia Bingung, Romo. ya. Saya kemana? Saya harus tinggal di mana ya? Iya. Bu, ini tuh Diajak, gimana Bu? diajak. Kanan babi, kiri babi. Babi lagi dah. Tapi yang menarik memang tahun ini kebetulan berdekatan ya. Ya. Perayaan bulan Ramadan ini juga berdekatan dengan Pasca. Mungkin ini jadi mendekati Paskah. kesempatan untuk silaturahmi ya. Jadi kita juga Iya, mungkin bisa masak untuk dikirim ke tetangga. iya. Dan berarti tukang kolek tahun ini Nah, pelanggan Anda 2. double. Harusnya kejualnya lebih banyak. Jadi kepikiran ide bisnis. Iya, iya. Khusus Kirim tahun ayam ini. goreng. Khusus tahun ini adain Iya. kolak ya. Puasanya 2 agama. Dua nih. agama. Menarik. Aduh, Mas Mungkin Ferry, thank you yang nih. Kristen harus diajak juga. Iya. Oh iya. Sebelum diajak dikasih tahu dulu aja. Saya bahkan nggak tahu ada puasa gitu di saya. Ada pasti mungkin Ada ya? setiap gereja tradisinya lain. Iya, Ada. cuman sayanya yang nggak baca. Mas Ferry, terima kasih. Karena di kitab suci ada. Iya. Iya. Oke. Nanti Ini kita cari. masih happy banget ngobrol sama Pastor Ferry. Mungkin nanti kita akan cari waktu untuk episode lainnya Ya. di Rumah Noni ya. Mhm. Yang pastinya untuk episode kali ini selesai sampai di sini. Pemirsa sekalian, terima kasih sudah menyaksikan Rumah Noni edisi puasa. Yes, dan kabarnya Rodi mau pantang rokok ya? Hah? Kaget. Kan saya kaget loh Pak. Saya kaget Pak. Aduh. Gini, lu pantang rokok, Bapak gua kalau mau ini mau apa namanya mau Nyemes. balik nyemes Gini, bilang-bilang. lu kalau pantang rokok, gua pantang alkohol. Iya. Susah ya? Yaudah Susah. cancel. Yaudah, pamit Aduh. aja. Terima kasih Pastor Ferry sudah datang ke sini dan memberikan insight yang luar biasa tentang pemahaman kita akan berpuasa dari Betul. Gereja Katolik. Udah yuk, takut. Terima kasih sudah diundang. Sama-sama Sama-sama, Pastor Pastor. Ferry, terima kasih. Bye bye semuanya, sampai ketemu di episode selanjutnya di Rumah Noni, rumahnya Noni dan Sony.